Langsung. Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok B. Kali ini kami akan melakukan simulasi mengenai konferensi kasus. Untuk itu, saya sebagai moderator mempersilahkan teman-teman anggota kelompok untuk memperkenalkan diri beserta peran pada konferensi kasus tersebut. Kepada teman-teman saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Eku. Saya sebagai konselor. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yunisa Yosarniolalan. Di sini saya berperan sebagai kepala psikolog. Baik, perkenalkan nama saya Mernisiun. Di sini saya berperan sebagai wali kelas. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Priskila Ninabu. Di sini saya berperan sebagai guru mata pelajaran fisika. Baik, perkenalkan saya Nitri Emiliana Teva sebagai orang tua dari konseling. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama Saya Dingin. Saya sebagai tante. Baik, saya Rahmania Karim. Di sini saya bertugas sebagai teman dekat. Perkenalkan, nama saya Fitriani Farid. Saya sebagai psikolog. Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah memperkenalkan diri beserta tugasnya masing-masing. Kali ini kita akan melakukan simulasi konferensi kasus, yaitu Al adalah seorang murid kelas 2 SMA yang jarang masuk sekolah sehingga nilainya rendah. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman untuk memulai konferensi kasusnya. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengannya rahmat kita diberi kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kita hari ini. Sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar segala yang kita laksanakan kita berjalan dengan baik. Untuk itu, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, pertemuan kita ini, kita melakukan kegiatan konferensi kasus mengenai permasalahan yang dialami oleh salah seorang anak murid kami yang akhir-akhir ini jarang masuk sekolah sehingga nilainya rendah, terlebih pada nilai mata pelajaran fisika. Konferensi kasus adalah salah satu kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuannya melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kegiatan ini diharapkan agar bisa dirahasiakan atau keterangan yang didapatkan, dan juga dalam menyampaikan tidak ada rasa paksaan dari orang lain, namun ini secara terbuka dari kita semua dalam menyampaikan keterangan, dan juga diharapkan agar kita semua ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini agar
dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari konferensi kasus ini adalah untuk memecahkan permasalahan konseli sebaik mungkin. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Kristina Teguh. Bagi saudara-saudari sekalian yang hendak memberi pendapat, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, apakah semua sudah siap untuk memulai kegiatan kita? Siap. Siap. Jadi, anak kami ini dari data-data yang didapatkan adalah Al merupakan seorang siswa pindahan dari sebuah kota kecil, yang dimana di sana ia tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, keseharian Al tidak diperhatikan, sehingga dia tidak belajar, bahkan tidak masuk sekolah, sehingga nilainya rendah dan bahkan tidak naik kelas. Berdasarkan pengamatan kami di sekolah, pada suatu hari diadakan razia di sekolah. Ia kedapatan menyimpan daun ganja dalam amplop dengan teman-teman, diselipkannya di dalam buku pelajarannya. Dia suka sekali berkelahi dengan teman-temannya. Demikian juga terhadap gurunya. Apabila guru menegurnya, maka ia bereaksi dengan kasar. Dan juga ada informasi bahwa Al ini sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Al diketahui siswa yang sering sekali tidak hadir ke sekolah tanpa ada keterangan yang jelas. Dalam seminggu saja, Al tidak masuk 4-5 hari. Nilai-nilai yang didapatkan semuanya rendah. Terlebih mata pelajaran fisika, yang ada rumusannya, ia sama sekali tidak mampu mengikutinya. Al juga tidak diperlihatkan oleh orang tua karena mereka sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dan juga ketika dipindahkan bersama tantenya, Al masih diperlakukan dengan keras sehingga ia merasa tidak punya kebebasan untuk melakukan apa-apa. Al juga sering terlihat pucat dan kurus. Baiklah, sekarang di antara saudara-saudari, adakah yang mau menyampaikan pendapatnya? Baiklah, perkenalkan saya Yunisa Yosarnia Lalan, selaku kepala sekolah di lembaga ini. Saya ingin memberikan sedikit pendapat kepada siswa ini bahwa ketika saya menerima anak ini untuk masuk sekolah di tempat ini, dia itu kelihatan tidak serius dalam bersekolah karena sering tidak masuk sekolah. Namun karena melihat nilai raportnya yang dari sekolah sebelumnya itu terlihat baik dan memenuhi standar, maka saya menerima anak ini bersekolah di tempat ini karena tidak ada karena data-data yang ia berikan itu mendukung. Mungkin hanya ini saja menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang mungkin dari wali kelas selaku orang tua siswa di sekolah, silakan berpendapat. Kepada
wali kelas kami persilakan. Kelas 12 di sekolah ini. Dalam pengamatan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mernisium. Di sini saya sebagai wali kelas atau orang tua siswa untuk kelas 12 di sekolah ini. Dalam pengamatan saya sehari-hari, Al merupakan siswa yang suka sekali melawan dan susah untuk diatur. Bahkan saya juga sering mendengar keluhan dari teman-teman guru mata pelajaran bahwa Al adalah anak yang sering bolos dalam pelajaran mereka. Dan bahkan ketika berbuat salah dan hendak ditegur, ia tidak mau. Dan mendengarkan semuanya. Bahkan bersama dengan teman-teman kelasnya saja hanya berbicara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu. Sekarang kita akan mendengar informasi dari salah satu guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 12. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran fisika di sekolah. Secara umum termasuk pada kelas 12 juga. Di sini saya mau memberikan informasi bahwa Al sulit sekali memahami pelajaran yang saya sampaikan. Dia bahkan setiap kali ditanya selalu beralasan izin ke WC. Dan kadang juga diam dan tidak mau berbicara. Saya sampai merasa bingung bingung juga dengan Al, apa yang terjadi sehingga ia selalu menghindar dengan apa yang saya tanyakan. Mungkin sedikit informasi dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada konselor. Baiklah, terima kasih Ibu. Sekarang kita akan mendengar informasi dari orang tua siswa, yakni ibunya Al. Saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya orang tua dari Al. Saya adalah ibu kandung dari Al. Dalam pengamatan saya sehari-hari, anak saya memiliki perilaku yang biasa sebagai anak-anak yang lain di rumah. Hanya saja seringkali saya marah-marah dan jika dia berbuat salah. Dan bahkan ketika saya memarahinya, dia tidak mau pulang ke rumah. Setiap kali saya di rumah, saya tidak pernah melihatnya untuk belajar, dan dia lebih banyak keluar rumah dibanding berada di rumah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya mau mendengar informasi tentang Al dari salah satu keluarganya, yaitu tantenya. Silakan Bu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Manorejini, saya sebagai tantenya Al di sini. Saya mau memberikan sedikit informasi bahwa kebiasaan Al di rumah itu memang semenjak tinggal bersama saya, dia susah diatur, sehingga saya memutuskan untuk selalu mengurung dia jika pulang dari sekolah, dengan maksud agar dia tidak keluar rumah. Karena dia berperilaku seperti itu karena pengaruh dari lingkungan. Dan seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Al, bahwa dia juga tidak pernah belajar maupun mengerjakan tugas di rumah. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari salah seorang teman kelasnya Al. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Konselor. Perkenalkan, nama saya Fahmania Karim. Saya di sini selaku teman dekatnya Al, teman kelasnya Al.
Yang saya amati dari Al selama di sekolah yaitu dia berbeda dengan teman-teman di kelas yang lain ketika sedang Al yang saya amati dari Al, dia berbeda dengan teman-teman kelas yang lain. Dia juga selalu membentak guru ketika guru menegurnya. Ia kelihatan sangat kasar dan ia kelihatan lebih senang bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, Ibu. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Nak. Yang terakhir, kita akan mendengarkan informasi dari psikolog tentang masalah yang dialami oleh Al. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya izin mematikan kameranya karena di sini jaringan kurang mengizinkan ya, jaringan tidak baik. Ya, sebelumnya terima kasih juga kepada semuanya yang telah mengundang saya untuk hadir dalam kegiatan konferensi kasus ini. Saya adalah seorang psikolog yang bertugas di salah satu lembaga di kota ini. Nah, berdasarkan informasi yang telah saya dengar dari saudara-saudari sekalian itu, maka dapat saya simpulkan bahwa Al ini mengalami depresi sehingga berpengaruh pada proses pembelajarannya di sekolah. Dia ini mengalami depresi karena selalu dimarahi dan bahkan ditekan oleh tantenya sampai dikunci dalam rumah supaya dia itu jangan keluar rumah. Nah, sehingga ia itu merasa bahwa ia itu berada dalam penjara. Nah, dan satu lagi bahwa dia ini kurang diperhatikan secara penuh oleh orang tuanya. Sehingga tidak jarang kalau ketika dia berada di sekolah, dia itu bertindak sebagai orang yang kasar. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar semua informasi tentang Al. Dari informasi-informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Al adalah siswa pindahan dari sebuah kota kecil karena di rumah dia tidak diperhatikan oleh orang tua, tidak mendengarkan apa kata orang tua, tidak belajar, sering dimarahi, dan juga ditekan. Sedangkan di sekolah, sering tidak masuk sekolah, bolos pelajaran fisika, tidak mengikuti perkataan guru, bahkan bertindak kasar pada guru ataupun teman-temannya. Sehingga dari perilaku tersebut, ternyata dia mengalami depresi. Menurut saudara, apakah yang akan terjadi jika masalah ini tidak terselesaikan? Baik, menurut saya masalah ini harus kita selesaikan. Karena apabila tidak diselesaikan dengan baik, maka yang akan terjadi adalah masalah ini akan menjadi besar dan membawa dampak buruk yang akan menular pada siswa lain. Jadi sebaiknya masalah ini kita harus selesaikan secara baik. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan. Baik, menurut saya masalah ini harus diselesaikan. Sebab jika tidak diselesaikan, masalah ini akan membuat Al semakin tertekan. Dan bukan hanya itu saja, namun akan semakin mengarahkan agar lebih baik, namun justru akan semakin tertekan, sehingga segala cita-citanya tidak tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, saya itu setuju dengan pendapat dari Ibu Kepala Sekolah dan Wali Kelas, bahwa kita harus memikirkan bersama bagaimana cara agar bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Betul, semua tanggapan yang berikan itu tepat. Sekarang, bagaimana tanggapan dari ibunya dan tantenya Al sebagai keluarga? Baik, tanggapan dari saya selaku orang tua atau ibu dari Al adalah
Saya sangat ingin yang terbaik buat anak saya, dan tindakan yang diambil asalkan baik dan tepat akan saya terima dan saya menyetujuinya untuk dilakukan pada anak saya. Terima kasih. Baik, saya sebagai tantanya Al, saya juga sangat ingin yang terbaik buat ponakan saya, sehingga ia bisa mengejar cita-citanya dan dapat menjadi individu yang lebih baik. Baiklah, dalam posisi saya sebagai konselor, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan konseling individual kepada Al untuk memperbaiki sifat dan perilakunya selama ini. Memberikan layanan informasi tentang bagaimana cara atau belajar yang baik. Bagaimana tanggapan dari ibu-ibu sekalian? Baik, saya sangat setuju dan saya juga akan lebih berusaha untuk lebih dekat dengan Al dan lebih intens memantau siswa ini serta ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah dengan memberikan akses pada konselor untuk melihat data-data dari Al yang hendak diperoleh. Mungkin itu. Baik, Ibu Konselor, saya dan anggota keluarga sebagai orang tua dari Al, saya dan anggota keluarga lainnya akan berusaha lebih meningkatkan perhatian pada Al dan akan menyediakan waktu khusus bagi Al untuk belajar dan membimbingnya dalam belajar. Selain itu juga saya akan lebih aktif membantu Ibu Konselor dalam menangani masalah ini. Terima kasih. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Apakah Ibu setuju dengan langkah-langkah yang telah direncanakan? Ya, kalau menurut saya menyetujuinya. Selama langkah penanganan itu baik dan tidak menyulitkan siswa dan orang tua, maka saya akan menyetujuinya. Terima kasih. Bagaimana dengan langkah-langkah penanganan yang telah dirumuskan ini dalam konferensi kasus ini, Bu? Kalau menurut saya rasa langkah penanganan yang diambil itu telah tepat dan sesuai untuk dilaksanakan. Namun yang penting sekarang itu adalah kita harus bisa memberikan dia kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan berikan dia perhatiannya khusus dan berikan dia pelatihannya intens agar dia itu merasa bahwa masih ada yang mau peduli terhadapnya. Baiklah, jika begitu saya rasa untuk pertemuan konferensi kasus kali ini saya rasa sudah cukup. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para peserta yang telah bersedia hadir dalam kegiatan konferensi kasus ini. Semoga hasil dari konferensi kasus ini dapat mengubah perilaku dari Al agar menjadi lebih baik. Kita menutup kegiatan ini dengan kembali berdoa. Untuk itu, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Baik, dari simulasi konferensi kasus yang telah dipraktekkan oleh teman-teman sekalian, saya sebagai moderator mengambil kesimpulan bahwa dalam menangani kasus Al ini, yaitu konselor dapat melakukan konseling individual untuk dapat mengubah sikap dan perilaku Al sehingga ia dapat mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan dengan begitu ia bisa menjadi
orang yang sukses ke depannya. Sekian dari saya. Selamat siang.